Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Di video kali ini Sobat Kicau Mania saya akan memberikan tips ya. Ini berdasarkan pertanyaan kalian juga. Nah, akhir-akhir ini saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Apakah penjodohan pastol betina dan pastol jantan itu bisa dilakukan? Sebenarnya kalau untuk pemula ini Sobat Kicau Mania, kalau pastol kali pastol seperti ini ya tentu saja kita butuh kesabaran di sini, karena penjodohan seperti ini ya kita harus menaikkan birahi terlebih dahulu agar kita tahu apakah pastol jantan ini bisa aman tidak ngebantai pastol betina, karena pastol ini lebih susah untuk mencari birahinya Sobat Kicau Mania atau menaikkan birahi, berbeda dengan murai batu pejantan mapan. Nah, yang pertama Sobat Kicau Mania kita perlukan di sini adalah penjemuran. Penjemuran ini dilakukan setiap hari ya, selama 1 minggu, bila perlu selama 1 bulan, sambil proses tempel sangkar seperti ini Sobat Kicau Mania. Nah, yang kedua Sobat Kicau Mania, kalau penjemuran ini dilakukan di pagi hari ya, itu cukup 30 menit saja Sobat Kicau Mania, tidak perlu sampai berjam-jam. Nah, sambil kita menunggu penjemuran seperti ini Sobat Kicau Mania, kalian bisa memberikannya jangkrik atau kroto ya, karena penjemuran ini harus diketahui Sobat Kicau Mania itu untuk menaikkan birahi ya, kebugaran, agar dia semakin on. Dibantu juga dengan ekstra puding seperti jangkrik dan kroto. Nah, ini boleh kalian letakkan di sana itu kroto dan jangkrik sambil penjemuran seperti ini. Sebelumnya kita jelaskan Sobat Kicau Mania ya, banyak beberapa teman-teman kita yang belum mengerti apa itu F. F itu adalah ekstra puding. Jadi ekstra puding ini meliputi banyak hal Sobat Kicau Mania dalam pemberian pola makan. Ekstra puding di sini dimulai dari jangkrik, kroto, ulat ongkong, ulat kandang ya kan. Nah, ada juga yang belum bisa mengerti tentang full F. Nah, ini pengertian full F ini bukan semua ekstra puding diberikan Sobat Kicau Mania, itu akan membuatnya error dan merasa kepanasan, akhirnya cabut bulu ya, dan juga bisa sampai mereka ini rontok bulu. Nah, itu kalau kalian tidak bisa mengartikan full app di sini, kita sebutkan bukan semua app kita berikan. Full app itu memang mencabut pur Sobat Kicau Mania, itu faktanya kita mencabut pur dan memberikan pola makannya murni F, ekstra puding. Nah, kita pakai dulu di sini yang standar dulu Sobat Kicau Mania, seperti jangkrik dan kroto. Nah, nanti boleh kalian tambahkan di sana ekstimulan. Nah, kalau memang birahinya belum naik, kalian boleh tambahkan ulat hongkong dan ulat kandang, baik pejantan maupun betina, itu untuk menaikkan birahi Sobat Kicau Mania. Jangan kebanyakan karena bisa rontok bulu. Nah, Sobat Kicau Mania, kita jelaskan juga di sini ya, kalau kalian pemberian F-nya kebanyakan seperti ulat hongkong setiap hari ya, itu salah sebenarnya Sobat Kicau Mania, itu hanya membuat dia kepanasan sehingga rontok bulu ya, akhirnya tidak jadi penjodohan. Kita berikan standar seperti jangkrik dan kroto ya, kita naikkan dulu perlahan tapi pasti. Nah, kemudian Sobat Kicau Mania boleh kalian tempel seperti yang saya lakukan ini ya, tempel di keramba mandi ya, tidak mesti kita masukkan ke dalam ya, kita pancing dulu sampai betina ini benar-benar mendekat seperti ini, artinya dia ingin mandi juga ya, ingin mandi bersama si pejantan, maka kita masukkan saja, mudah-mudahan mereka tidak berantem ya. Kalau mereka berantem kita pisahkan, kita tempel lagi ya, itu untuk meredam birahi, karena pada saat kita pemberian F itu rata-rata mereka kepanasannya, emosian. Jadi untuk meredam itu kita harus mandikan mereka bersama-sama di keramba. Itu kalau untuk penjodohan pastol Sobat Kicau Mania. Kalau untuk penjodohan murai mapan, kalian bisa lihat di konten-konten saya jarang menggunakan metode mandi keramba. Nah, selanjutnya Sobat Kicau Mania ya, keramba itu pun saya kuras airnya Sobat Kicau Mania. Tetap pejantan ini saya masukkan di dalam keramba. Boleh juga sangkar petak, kita letakkan di posisi lantai bawah di dalam kandang ternak. Sudah mulai kita masukkan, betinanya sudah berada di dalam kandang ternak terlebih dahulu betinanya, karena pejantannya posisinya kita kurung dulu di dalam keramba mandi, tetapi tidak ada airnya Sobat Kicau Mania ya. Nah, Sobat Kicau Mania, apabila betina ini sudah mendekati jantan di bawah ya, seperti di keramba mandi tadi ya kan, posisi berada di dalam kandang ternak ini pun aman, mereka saling dekat mendekat ya kan, kalau untuk di keramba.
Nah selanjutnya kalau sudah kita melihat seperti itu, kita lepaskan saja pejantan, tetapi ingat ini harus dipantau, tidak bisa kita tinggalkan ya, karena kita tidak tahu apakah mereka ini berantem atau tidak ya. Sejauh ini kita memantau mereka tidak berantem, maka itu bisa disebut tahap penjodohannya baru batas mereka akur ini sobat kicau mania. Akur dulu ya, seharusnya seperti itu. Jadi mereka ini PDKT, jadi tidak langsung ngawin ngejar seperti itu. Yang terjadi pembantaian itu seperti itu sobat kicau mania ya. Pejantan ini meledak-ledak, kita gedor dengan F ya kan, tidak stabil, akhirnya dia mengejar betina ini pun walaupun dia birahi ya, birahinya hilang kalau dikejar-kejar seperti itu. Akhirnya pejantan ini emosi, semakin mengejar akhirnya ngebantai. Nah itulah kejadiannya. Jadi kita jinakkan dulu, jangan terlalu kita naikkan nafsunya ini sobat kicau mania ya. Ini kalau untuk penjodohan murai batu muda sobat kicau mania, atau penjodohan murai batu pastol. Nah inilah tutorialnya sobat kicau mania. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu langkah-langkah dan metodenya, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang fatal. Nah selanjutnya apa sobat kicau mania? Selanjutnya pola makannya tetap kita berikan kroto, jangkrik, kita berikan vitamin petelur seperti ekstimulan yang kita pakai ke jangkrik ya kan. Nah boleh juga kita berikan ulat hongkong, ulat kandang, tetapi tidak setiap hari sobat kicau mania. Itu takaran juga dikira-kira saja sobat kicau mania, agar betina ini birahinya terpancing ya. Kalau pejantan juga memakannya tidak masalah sebenarnya sobat kicau mania. Nah tanda birahi betina ini dia akan mengut sarang sobat kicau mania ya. Sebelum mengut sarang, pejantan ini akan masuk ke glodok. Dia memastikan glodok itu cocok atau tidak, itu tandanya pejantannya siap dan ingin berjodoh kepada betina ini. Nah kalau pejantannya belum masuk ke glodok, belum mengarahkan ya kan, maka pejantan ini kita nilai ya hanya sebatas akur saja sobat kicau mania ya, dia belum terlalu serius dengan betina. Jadi kalau dia serius, itulah tandanya dia pasti masuk ke glodok dan betina ini akan terpancing dan mengikuti arahan si jantan. Nah kemudian keesokan harinya kalau betina ini sudah benar-benar birahi, dia akan mengut sarang. Jadi sarang itu kita taburkan saja di posisi lantai bawah itu, seperti daun cemara ya kan. Nanti kalau dia sudah bisa angkut sarang, itu tandanya betina ini sudah mulai birahi sobat kicau mania. Nah tahap pertama ini yang banyak gagal sobat kicau mania, karena proses akur ini memang sangat luar biasa sulitnya sobat kicau mania. Kadang-kadang akur, besoknya kita kesalahan dalam pemberian pola makan, akhirnya birahi pejantan ini bisa meledak dan mengejar betina. Betina ini pun birahinya hilang sobat kicau mania ya, karena dia dikejar-kejar terus sama si pejantan, ketakutan. Semakin dikejar semakin ketakutan, pejantan ini akan semakin membantai betina ini sobat kicau mania. Itu yang terjadi hal fatal. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.